Hai Thinkers, selamat bergabung dengan kampus virtual di sesi belajar accounting dalam sekejap teori. Di video ini, Misi akan berbagi mengenai laba komersial versus laba fiskal. Buat yang belajar akuntansi keuangan, pasti sudah terbiasa dengan dua jenis laba ini, yaitu laba komersial dan laba fiskal. Laba komersial sering juga disebut sebagai laba akuntansi, laba keuangan, financial income, laba sebelum pajak, profit before tax, pre-tax, financial income, dan masih banyak lainnya sebutan untuk laba komersial. Laba komersial merupakan laba atau rugi selama satu periode yang dihitung untuk tujuan pembukuan dan didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK dan atau IFRS. Laba komersial juga merupakan hasil akhir dari akuntansi keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Berikutnya, laba fiskal. Laba fiskal sering juga disebut sebagai laba kena pajak atau taxable income. Laba fiskal merupakan laba atau rugi yang dihitung untuk tujuan perpajakan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Laba fiskal juga merupakan hasil akhir dari akuntansi pajak yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pajak, yakni pemungutan pajak secara adil. Jadi, sekarang Thinkers paham ya definisi laba komersial dan definisi laba fiskal. Berikutnya Misi ingin memberitahukan bahwa dalam proses penghitungan laba komersial dan laba fiskal terdapat persamaan, setidaknya dalam penerapan 6 prinsip, yaitu penerapan konsep kapitalisasi, realisasi, penyusutan, persediaan, utang piutang, dan metode kas dan akrual. Dan perbedaan laba komersial dan laba fiskal secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer merupakan perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang timbul karena administrasi pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan laba menurut standar akuntansi. Namun, perbedaan tersebut akan terkoreksi otomatis di kemudian hari. Dan perbedaan permanen merupakan perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang timbul karena administrasi pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan laba menurut standar akuntansi tanpa koreksi di kemudian hari. Artinya Thinkers, perbedaan ini akan permanen selama masa hidup perusahaan. Pertanyaannya, lebih penting atau lebih dominan mana? Laba komersial atau laba fiskal? Menurut Misi, tergantung dari masing-masing negara sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan oleh negara tersebut. Jadi Thinkers, terdapat 3 jenis pendekatan yang sering diterapkan oleh negara-negara di dunia, yaitu pertama, pendekatan di mana praktik akuntansi didominasi oleh ketentuan pajak. Contohnya, ini berlaku di Norwegia. Yang kedua, pendekatan di mana laporan keuangan disusun secara independen, yaitu metode akuntansi dan ketentuan pajak tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Pada pendekatan ini, proses rekonsiliasi antara penghasilan akuntansi dan penghasilan kena pajak menjadi kewajiban.
Contohnya, ini berlaku di negara kita, yaitu di Indonesia. Ketiga, pendekatan di mana praktik akuntansi mendominasi dan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pajak penghasilan terutang. Contohnya, ini berlaku di Jerman. Oke deh Thinkers, sekian dulu ya penjelasan dari misi dan kampus virtual team. Semoga bermanfaat bagi Thinkers yang ingin tahu dan paham akuntansi khususnya terkait laba komersial dan laba fiskal. Oh iya, Thinkers juga boleh banget request topik akuntansi lainnya ke misi. Jadi, apapun topik akuntansi yang sedang Thinkers butuhkan untuk dibahas atau menurut Thinkers selama ini udah usaha cari sana-sini namun masih butuh konfirmasi atau pencerahan, please silahkan melalui video bersama kampus virtual. Misi akan usahakan berbagi topik sesuai dengan permintaan kalian ya Thinkers. Oke deh Thinkers, see you soon Thinkers.